Tadi Bapak itu menempati beberapa dinas, beberapa OPD, itu kan tentu cara kerjanya juga berbeda. Beda. Karena yang ditangani juga berbeda. Itu berpengaruh apa tidak dengan basic panjenengan atau justru malah mendukung karena basic panjenengan adalah magister manajemen begitu dalam peningkatan kinerja. Iya. Panjenengan nggak usah repot untuk melakukan pendataan, tapi bagaimana membranding, memperkenalkan siapa sih Edi Eko itu. Siapa sih Eko? Saya kan harus overtime bahkan sampai dengan 24 jam saya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Miftahul Ulum TV dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dalam acara Jumpa Tokoh. Kali ini Miftahul Ulum TV menghadirkan Bapak Dr. Andes Haji Eko Pringgolaksito, Magister Sains. Beliau ini adalah calon wakil bupati Kabupaten Demak periode 2024-2029 berpasangan dengan calon bupati Bapak Haji Edi Sayudi STMH. Leres nggih Pak? Oke, pemirsa, Jumpa Tokoh kali ini akan mengulas sisi lain dari kehidupan beliau sebagai calon wakil bupati. Tentunya masyarakat Kabupaten Demak sedikit banyak sudah banyak yang mengenal sosok beliau. Untuk lebih jelasnya seperti apa kehidupan beliau, sepak terjangnya di masyarakat, nanti kita akan lebih dalam mengupas bersama beliau. Untuk lebih akrabnya mungkin saya panggilnya dengan Pak Eko atau Pak Koko. Boleh. Oh boleh ya. Pak Eko mawon gitu. Ya. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi Mas Najib. Bagaimana kabar dengan hari ini? Alhamdulillah agak serak-serak basah ya. Serak-serak basah karena mungkin aktivitasnya terlalu padat, jadwal kampanyenya juga padat gitu. Ya. Pemirsa, kali ini akan kita mulai dengan sosok beliau yang terkenal sebagai birokrat tulen atau birokrat ulung. Sebab Pak Eko ini sudah malang melintang di dunia birokrat kurang lebih 32 tahun. Iya betul. Beliau mengawali karir sebagai ASN atau birokrat pada tahun 1992 sampai purna tahun 2023. Selama 32 tahun tersebut beliau tentunya sudah banyak makan asam garam di dunia birokrat. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa dijelaskan Pak Eko awal mula panjenengan masuk di Kabupaten Demak, kemudian pernah menjabat di mana saja sampai jenengan pensiun terakhir sebagai PLT Sekda apa? Ya, PJ. Monggo Pak Eko. Baik, terima kasih Mas Najib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, saya cintai, sekaligus saya banggakan pemirsa TV Miftahul Ulum dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersua dalam acara Jumpa Tokoh. Ini yang saya agak apa istilahnya terlalu berat, seolah-olah tokoh pahlawan nasional. Perlu saya sampaikan di dalam kesempatan kali ini, jadi acara podcast pagi hari ini mungkin dari hasil pemilihan selektif dari kru TV Miftahul Ulum. Saya Eko Pringgolaksito pertama kali mengawali karir di Bapeda Kabupaten Demak tahun 1990. Jadi saya masuk Februari 90 sebagai staf. Kemudian juga merangkak jenjang struktural sampai pada kepala bidang. Saya cukup lama di Bapeda 90 sampai 2024. 2004 maksud saya. Di 2004 saya mengawali di kepala bagian perekonomian.
Jadi Februari 2004 saya kabak perekonomian. Sehingga saya harus tancap gas untuk melakukan pembinaan sekaligus pembenahan badan usaha milik daerah. Jadi tugas utama. Kemudian juga mengawal kebijakan-kebijakan bupati yang harus kita jabarkan di bidang perekonomian. Jadi mulai dari distribusi pupuk, kemudian BUMD, kemudian komisi irigasi, ini di bawah koordinasi bagian perekonomian. Setelah kabak perekonomian, kami masih merangkap dengan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM. Jadi 2004, 2006, 2007 saya merangkap dengan Kepala Kantor Koperasi UMKM. Kita melakukan pembenahan koperasi yang ada di masyarakat. Ini terus kemudian di tahun 2008 ini saya dibalik. Definitif Kepala Kantor Koperasi dan UMKM, PLT Kabak Perekonomian. Karena tugas saya pembenahan BUMD belum selesai, mungkin di Padang Bupati semacam itu. Di koperasi, pembenahan UMKM, koperasi nelayan, termasuk koperasi pondok pesantren, insya Allah tinggalan saya di koperasi Ponpes Miftahul Ulum masih ada. Tadi saya lihat gedungnya masih ada. Masih ada. Ya. Kemudian di tahun 2009 pada saat penataan organisasi SOTK, struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Kabupaten Demak menghadapi perubahan, 2009 saya ditugaskan membuka kantor baru, kantor ketahanan pangan. Jadi mitra kerja saya ya para pengusaha rice mill di Kabupaten Demak. Saya bentuk paguyuban pengusaha perberasan. Jadi di sana kita olah pada saat bagaimana menghitung harga komoditas tersebut. Harga komoditas khususnya padi di Demak. Ya, sampai kita usul harga pembelian pemerintah HPP di tingkat pusat. Setelah dari kantor ketahanan pangan, saya ditunjuk sebagai asisten ekonomi dan pembangunan. Nah, asisten ekonomi Kesra dan pembangunan. Pada itu masih di sana saya mengkoordinasi untuk OPD atau dinas-dinas yang masuk lingkup asisten Di di bidang ekonomi, pembangunan dan kesra. Ekbankes katanya. Nah, apakah itu dinas perdagangan di bawah koordinasi kami, apakah itu bagian kesra di bawah koordinasi kami. Kemudian juga PU metode dengan pembangunan. 2009 di 2010 saya merangkap dengan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM. Jadi kesibukan di asisten sekda merangkap dengan dinas besar. Jadi ini membutuhkan ekstra. Nah, kemudian di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM saya kurang lebih 5 tahun. 5 tahun, cukup lama. Jadi termasuk membangun pasar Bintoro, mengawali pembangunan pasar Meranggen, penataan pasar-pasar. Nah ini tugas di Perindangkop. Kemudian pembinaan para pelaku IKM, industri kecil menengah, sekaligus juga pelaku UMKM. Bedanya apa IKM dan UMKM? Kalau IKM pasti UMKM, tapi kalau UMKM belum tentu IKM. Karena UMKM hanya retail, ya. Kalau IKM kan produk. Nah itu selama 5 tahun. Setelah di 2016 ada penataan SOTK baru. Saya ditunjuk sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinakerin. Nah, Dinakerin ini kita juga banyak. Tadi kalau bincang-bincang dengan Bapak Kepala Sekolah, banyak siswa-siswa
SMK Miftahul Ulum yang magang ke Jepang. Iya. Saya menangani di Dinas Tenaga Kerja waktu itu. Dulu namanya berarti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dan dulu di Sebelah Dinsos SMP, Nakertran, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kemudian kalau penataan itu Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Kok transmigrasi tidak ada, itu masuk sub di bidang tenaga kerja. Nah, di sana 2 tahun saya di Dinakerin. Kemudian dimutasi pindah sebagai Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, di Dinsos ini sejak 2019, jadi 2017 saya di Dinakerin sampai 2019 awal. Nah, 2019 saya di Dinsos P2PA, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, inilah saya melihat dengan detail permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten. Apakah itu permasalahan pemberdayaan perempuan, ataukah permasalahan perlindungan anak, atau permasalahan-permasalahan sosial. Karena di Dinas Sosial itu menangani 24 jenis pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Pemerlu, siapa itu? Disabilitas, anak korban bullying, ya, wah, ada 24 jenis. Banyak jenis. Ya, perempuan yang apa? Maksud saya yang rawan ekonomi, ya. Wanita rawan sosial ekonomi, WRSE, wanita rawan sosial ekonomi, single parent, punya tanggungan anak-anak. Bagaimana ini kita berdayakan agar tidak terjerumus ke hal yang negatif. Ini tugas Dinsos. Kalau bayi ditemukan di tempat pemakaman, urusannya Dinsos ini. Hasil hubungan gelap dibuang. Kemudian pelecehan, pelecehan fisik, seksual kan gitu. Bullying verbal, fisik kan gitu. Nah, ini jadi 24 jenis. Lah kita Dinsos itu memiliki PSKS, potensi sumber kesejahteraan sosial. Jadi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial kita siapkan dengan potensi sumber kesejahteraan sosial. Siapa yang di sana? Di antaranya ada program pemerintah, ada lembaga sosial atau LPKS, ya, kesejahteraan anak, LPKSA, ya, kesejahteraan anak. Kemudian juga ada Karang Taruna, ada Taruna Tanggap Bencana Tagana. Jadi, Dinsos P2PA ini dinas yang cukup besar. Tipenya mungkin tipe A. Tapi di Dinsos saya masuk pada bulan Maret. Di 1 Agustus 2019 saya diminta Bupati untuk merangkap tugas sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dinsos sudah dinas besar, ditambah harus lagi dinas pendidikan yang pada saat itu COVID. Iya. Ya, pada saat COVID. Ini juga permasalahan. Ya, kami harus mengawal proses pembelajaran anak-anak di sekolah. Maka kita kenal dengan daring luring. Iya, untuk 2 tahun. Ya, jadi kita mix daring luring. Katanya dengan penyiapan sarana prasarana, pakai masker, cuci tangan dan sebagainya. Itu di pendidikan. Maka konsep saya pada saat Kepala Dinsos P2PA merangkap dengan Kepala Dinas Pendidikan, prinsipnya hanya satu, harus overtime. Merangkap dinas besar 2 kok, kita pengen pulang tepat waktu, keter. Iya, waktu. Ya. Karena di Dinas Pendidikan itu saya harus mengawal 900 lembaga pendidikan anak usia dini. 900 lembaga. SD ada 490 SD.
Ya, SMP ada 80 SMP. Ini bagaimana? Itu maksudnya negeri swasta ya. Iya. Ini berat. Apa? Karena kita mengawal anak-anak calon generasi Indonesia Emas 2045. Nah, jadi kita jangan hanya berbaca, mari kita siapkan generasi Indonesia Emas 2045, tapi tidak berbuat. Hanya sekedar teori tapi aksinya nol gitu. Saya kan merasa terbebani itu. Apalagi terus muncul kurikulum merdeka. Anak-anak kita yang di desa Babalan Wedok, ya, kemudian di Jeragu, akhirnya jadi prinsip kurikulum merdeka jadi merdeka sekali. Malah tidak belajar sama sekali. Itu ya. Loh kan gitu. Anak-anak suruh belajar di rumah malah layangan, apa mencari ikan, mancing kan itu. Nah ini juga PR. Kita jeda 2 tahun itu masa COVID. Di sisi lain saya di dinas sosial harus ada intervensi kepada masyarakat yang terdampak dengan COVID. Ya, ada penyekatan, ada karantina. Nah, ini Dinsos. Maka Dinsos menyiapkan untuk bantuan sembako. Mereka sudah tidak kerja, tidak ada yang mempekerjakan. Nah, ini kita. Saya menggelontorkan bantuan sembako itu untuk 29.000 kakak. Kemudian juga dari pemerintah pusat ada bantuan program sembako 165.000 kakak. Ada yang program keluarga harapan, yang hamil tetap sehat meskipun COVID kan itu. Iya. Itu 68.000. Jadi padahal kita mengawal pendidikan, ini dinamika. Mohon maaf Pak Eko, saya potong sebentar. Tadi kan jenengan menyampaikan beberapa kali merangkap dari beberapa dinas atau OPD. Gitu. Itu kan tadi juga disampaikan harus overtime. Overtime di sini maksudnya apakah jenengan itu menyiapkan diri 24 jam on time atau ada strategi yang lain untuk bawahannya? Monggo. Iya. Saya kan harus overtime bahkan sampai dengan 24 jam saya siap. Ini contoh aja. Di saat genting-gentingnya menangani COVID, masyarakat pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, tetapi di dinas pendidikan, bagaimana BOP PAUD itu cair tepat waktu. Bagaimana dengan metode pembelajaran di tingkat SD SMP harus tetap berjalan. Saya overtime. 900 lembaga PAUD itu, kalau tanda tangan pencairan BOP itu 8 lembar. Kalikan aja 900 lembaga. Iya. Itu saya bawa pulang sampai jam 2, jam 3 malam. Kalau saya hanya mengandalkan jam kerja, jam setengah 8 sampai jam 4 sore, enggak cukup. Karena ada 2 dinas juga. Ada 2 dinas. Itu aja kita seringkali koordinasi di tengah malam. Ada misalnya terjadi bullying di pondok pesantren anak. Yang kemarin. Ya, kita harus hadir saat itu juga. Karena kalau enggak saya sudah ditegur dengan Komnas Anak. Komnas Anak. Ada nanti dari kepolisian unit PPA. Perlindungan perempuan dan anak. Nah itu. Maka itu kan dia harus overtime. Nah ini maksud saya. Nah setelah saya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak itu sebagai PLT sejak 1 Agustus 2019 sampai 28 Juli 2021. Praktis 2 tahun kurang 3 hari. Nah, setelah tidak menjadi PLT Kepala Dinas Pendidikan, saya fokus ke Dinsos. Ya, Juli sampai dengan April. April saya ditunjuk sebagai PJ Sekda. Kadinsos merangkap sebagai penjabat Sekda. Nah, penjabat Sekda ini membangun komunikasi yang lebih luas dengan DPRD. Karena Sekda ex officio adalah ketua tim anggaran pemerintah daerah. Penyusunan APBD harus dibahas dengan Badan Anggaran DPRD.
DPRD teman-teman di politik. Ya pertemuannya istilahnya pembahasan kan tidak hanya siang hari, malam. Ini sekda alhamdulillah 8 bulan sampai dengan akhir 2022. 2023 saya masih dinsos, tapi ditunjuk sebagai PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Nah, saat menjabat PJ Sekda, saya itu mengawal selaku Ketua Des Pilkades serentak. Pemilihan Kepala Desa serentak se-Kabupaten Demak sejumlah 184. Gagal satu. Gagal satu di Melaten itu ya. Ada yang 184 ya gagal satu di Wonokerto. Oh ya. Calonnya dua itu menggugat tidak lolos itu. Nah itu alhamdulillah kita dengan tim semangat, kita diskusi, kita lantik bersama 183 kepala desa. Meskipun masih ada permasalahan, tidak puas, lapor dan sebagainya, kita kembalikan ke ranah hukum lewat PT UN. Nah, Januari 2023 agak istirahat, Dinsos merangkap Din LH. Tapi permasalahan di LH itu adalah masalah sampah. Ini masyarakat pemirsa TV biar tahu. Sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga yang kalau dikumpulkan itu jumlahnya 200 ton. Itu setiap hari? Setiap hari. Hanya Kabupaten Demak? Hanya Kabupaten Demak. Padahal TPA kita hanya kita sudah siapkan 25 hektar. Sekarang sudah jadi gunung. Karena tidak ada proses pengolahan. Proses pengolahan sampah apa? Reuse, reduce, recycle. Nah nanti mungkin ini juga untuk pembelajaran anak-anak kita di sekolah. Ayo kita hidupkan kembali bank sampah di sekolah. Dengan prinsip reuse, reduce, recycle. Nah, PR kita melihat lapangan betul-betul. Begu kita yang mengurai sampah tinggi sekali. Padahal baru berapa tahun itu. Tempat pembuangan akhir itu kita bangun. Tapi karena tidak ada proses reuse, reduce, recycle ini, akhirnya jadi gunung. Nah itu yang TPA di Kalikondang itu kan dulu kelihatannya ada proses pengolahan menjadi biogas. Kemudian sempat mendapat penolakan dari masyarakat. Apakah itu tidak diadopsi di TPA yang lain atau TPA kita cuma itu gitu? Jadi kayak TPA di Kalikondang dulu. Itu dulu kan belum ada perumahan loh. Belum, iya. TPA-nya dengan perumahannya kan lebih dulu TPA-nya. Tapi yang protes warga yang baru. Hadir kan gitu. Karena banyak terkontaminasi bau dan air dari sumbernya itu. Ya wajar lah. Nah, akhirnya kita dari hasil studi kajian di sana kita jadikan sebagai edupak ya, untuk pembelajaran pengelolaan sampah. Kita kemarin sudah di TPA di Wedung di Berahan, Berahan Kulon, ya, di Berahan Kulon sana. Nah itu kita juga memetik pelajaran juga. Ternyata dengan TPA pusat di sana, ini kita operasinya bertambah. Tempat pembuangan sampah dari Meragen harus dibawa ke sana. Kenapa dulu pemerintah tidak memikirkan karena Demak itu luasnya cukup besar, ada minimalnya 3 titik untuk selatan 1 misalnya, tengah 1 atau sekarang yang di Wedung itu 1 itu kan mungkin bisa lebih efisien begitu Pak. Makanya kita dalam menempatkan TPA ini perlu kajian yang mendalam. TPA kita itu bisa diterima masyarakat asal dilengkapi dengan pengolahan. Nah, saya PLT Din LH itu 6 bulan ya, Januari sampai Juni. Itu saya sudah menggandeng dari BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Kemudian juga dengan BRI sebagai apa istilahnya CSR-nya BRI. Kemudian juga dengan lembaga
non pemerintah yang menangani itu. Jadi pengolahan sampah dengan reuse, reduce, recycle itu tadi, ada yang plastik khususnya, ya istilahnya plastik kantong ya, kantong plastik. Kemudian ini loh yang sulit diurai ini, bungkus-bungkus makanan ringan, ciki, ya itu kan sulit. Maka dengan BRIN dibiayai oleh BRI dengan lembaga NGO-nya ini mengolah itu menjadi kayak batako yang dibuat struktur untuk knockdown ya, untuk penanganan APO, alat pemecah gelombang, ombak ya, pemecah ombak di untuk di tempatnya di Timbul Seloko, penyelamatan pantai. Itu konsepnya itu. Kita kemarin masih diskusi bagaimana hasil produk ini proses transportasinya ke Timbul Seloko, ke Sriwulan. Nah, proses itu baru selesai, saya sudah pindah. Tidak lagi di DNLH, tetapi ditunjuk sebagai PLT asisten pemerintahan. Asisten pemerintahan dan Kesra. Nah, ternyata di asisten pemerintahan Kesra kita mengawal Pilkades serentak kedua. Ada 54 desa yang waktu PJ Sekda kan 184, yang waktu PLT Asita 54. Gagal satu. Bisa Melaten. Ya yang di Melaten berarti ya, yang kedua. Di Melaten itu satu. Kemudian juga beberapa desa yang kemarin sempat kita khawatir ini calon incumbent kepala desa kok bermasalah dengan hukum. Ini kalau nanti jadi ternyata di tengah jalan harus diberhentikan, wah kita susah mencari penjabat kepala desa. Kan harus dari PNS. Ya, dari PNS. PNS kita agak kesulitan. Nah itu di PLT asisten pemerintahan. Jadi Pilkades 194 plus 54 itu kami mengawal. Nah, kemudian saya pensiun di 2023 1 Desember saya pensiun. Karena saya ulang tahun saya kan kemarin 10 November. Jadi bulan November berakhir. Bersamaan dengan Hari Pahlawan. Itu pengalaman dari tahun 90 sampai pada 2023 akhir. Cukup menarik pengalamannya panjang. Nah, dari pengalaman tersebut, tadi Bapak itu menempati beberapa dinas, beberapa OPD, itu kan tentu cara kerjanya juga berbeda. Karena yang ditangani juga berbeda. Itu berpengaruh apa tidak dengan basic panjenengan atau justru malah mendukung karena basic panjenengan adalah magister manajemen begitu dalam peningkatan kinerja? Iya. Jadi ini saya alumni dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Undip. Ya. Jadi di jurusan ilmu pemerintahan. Maka pemerintahan ini kan tidak bisa hanya pemerintahan administratif ansih, tetapi dengan berbagai komponennya. Nah, kami berprinsip kalau kita mencintai pekerjaan, pasti kita harus berusaha. Nah, berusaha menguasai tugas pokok fungsinya dengan beberapa referensi yang lain. Nah, itu kan gitu. Kemudian saya mengambil S2-nya adalah apa istilahnya? ISP, Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Jadi MSc Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Kenapa kok dari FISIP kok ambil jurusan S2-nya ekonomi? Karena saya akan bisa berbicara tentang tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, Gini rasio, pemerataan pembangunan itu. Nah ini maka saya mengambil ilmu itu untuk membackup dalam tugas keseharian saya. Berarti tetap menerapkan belajar sepanjang hayat. Iya. Kalau kita tidak mau belajar ya tidak bisa lah. Stagnan nanti ya kan. Iya pemirsa, ini Pak Eko tadi kan banyak sekali merangkap itu kan. Nah ini tentu masyarakat bertanya-tanya Pak Eko. Jenengan ketika merangkap dari satu dinas dengan dinas yang lain, itukah
hanya PLT petugas lillahi ta'ala. Ini mohon maaf ya. Ataukah memang ada tunjangan yang double begitu? Kalau tunjangan double tidak ada. Enggak ada. Berarti PLT-nya itu memang petugas lillahi ta'ala gitu ya. Tapi kan kita harus pahami bersama. Kenapa kok saya ditunjuk sebagai PLT? Seorang pemimpin wilayah kan tahu Kapasitas dan kapabilitas ya. Kapasitas. Ya. Kenapa kok tiba-tiba Pak Bupati menunjuk saya PLT Kepala Dinas Pendidikan? Saya itu keluarga pendidikan. Bapak ibu saya guru. Jadi apa istilahnya? Adalah pemikiran bagaimana di dunia pendidikan. Karena tiap hari berkecimpung, ibu saya guru sampai kepala sekolah, bapak saya guru, kepala sekolah sampai pada kepala kantor Dikbud kecamatan. Ini kan sedikit banyak berarti sudah memahami lingkungannya. Jadi apa istilahnya penyiapan lembar kerja, penyiapan satuan pokok pendidikan. Ya teman-teman guru pengawas di Dikbud ya agak heran. Pak Koko ini baru di Dinas Pendidikan baru 1 bulan kok sudah paham. Ya, masalahnya apa yang harus dilakukan. Nah, makanya itu ya. saya di jajaran MKKS Musyawarah Kepala Sekolah. Kerja Kepala Sekolah SMP. Itu ya, saya kan pahami. Kemudian juga dengan apa itu? Pertemuan antar guru mata pelajaran MGMP. Ini saya. Maka saya di Dinas Pendidikan saya sampaikan kan teriak khususnya jajaran guru BK bimbingan masyarakat. Kita rasionya terlalu besar. Satu guru BP harus 200 siswa. Terlalu besar. Pengennya kan rasionya kan tidak sebesar itu. Maka saya kemarin waktu terakhir jadi kepala Dinas Pendidikan, saya minta kepada para guru BK untuk melakukan pemetaan. Ini karakter anak yang butuh perhatian lebih, ini sedang, ini aman. Nah kan itu? Iya. Nah ini yang butuh perhatian lebih, kenapa anak ini sering bolos? Tuh ditelusuri, ternyata broken home. Korban bullying. Ini guru BK harus paham. Jadi waktu itu saya agak sedikit cek dengan teman-teman guru BK. Jadi MGP guru BK itu takut. Nah apa yang harus kita perbuat? Jangan sampai terkesan dipanggil BK, berarti BK susah. Nah maksudnya gini, jangan merasa guru BK itu guru nomor 2. Justru mereka itu prioritas. Beda dengan guru mapel. Jangan sampai guru BK datang, ngapel, salim dengan anak-anak, terus hanya bermain handphone. Tapi saya minta untuk melakukan pemetaan. Kemudian saya juga di Dinas Pendidikan melakukan apa istilahnya moving class. Guru matematika SMP Negeri 2 Demak dengan karakter siswanya perkotaan, dengan guru matematika di SMP 4 Mulyorjo, kita moving. Coba guru matematika SMP Negeri 2 coba mengajar di SMP Negeri 4. Yang SMP Negeri 4 coba ngajar di SMP Negeri 2. Dengan lingkungan siswa ya, dan berbeda. yang berbeda. Tentunya punya pengalaman yang berbeda. Didaktik metodiknya. Kan gitu. Didaktik metodiknya berbeda. Bukan berarti gurunya dari SMP 4 dengan semuanya anak-anak SMP paling ya sama. Anak buku bahan ajarnya sama. Ternyata beda. Begitu di SMP Negeri 2 siswa sangat aktif karena banyak yang ikut bimbel ya. Nah, kira-kira kalau guru tidak siap kan ya lo masa saya. Kan gitu. Yeah. Nah, sama dengan guru SMP Negeri 2 waktu ngajar di SMP Negeri 4 mayoritas pedesaan, ya. Kok dibuat model kayak SMP Negeri 2? Ya beda. Beda.
Anak-anak jelas diem, ada yang ditanyakan diem. Ini apa yang saya sampaikan ini diterima atau enggak? Itu kan gitu. Nah makanya rame, guru mapel rame. Ini gara-gara kepala dinas PLT baru kok ada moving class. Hanya untuk apa? Agar guru-guru itu berpikir out of the box. Tidak monoton. Tahun ajaran ini Pak ngajar IPS sejak di Benom sampai sekarang ngajar IPS kelas 7. Tidak ada inovasi. Ya santai ya pokoknya besok ngajar sudah halaman berapa gitu. Tapi anak-anak sekarang dengan perkembangan ini kan butuh. Nah ini maksudnya. Jadi itu apa istilahnya? Saya kan harus menemukan di tempat baru ada yang hal gerak. Insya saya meninggalkan banyak kenangan-kenangan. Ya, sejak di Kabak Perekonomian, sejak di Bapeda, saya Bapeda itu mengawal program PNPM, PPK waktu itu, ya, program pengembangan kecamatan, ya, atau KDP, KDP Kecamatan Development Program waktu itu dari Bank Dunia. Setelah berjalan, kita lempar ke Dinpermasdes. Kan lebih. Nah, kalau biasanya program baru itu kan orientasinya kan berebut. Iya, berebut. Padahal kita kan tidak macam itu. Nah, di Bapeda itu. Kemudian di bagian perekonomian, silakan mungkin ditanyakan teman-teman untuk menanyakan bagaimana kondisi BUMD. Alhamdulillah sekarang tinggal menikmati. Sudah tertata bagus, sistem sudah jalan. Apa istilahnya mindset anak-anak BUMD sudah jalan, bukan seenaknya sendiri saat itu dianggap perusahaannya sendiri. Kemudian di Dinas Pendidikan saya bangun Pasar Bintoro. Saya bangun Pasar Bintoro itu kalau apa istilahnya, kalau sumber dana APBD pure tidak kuat. Tidak kuat. Tidak. Maka kita lakukan terobosan, ya, BOT, ya, build, operate, transfer. Biasanya kan gitu kerjasama dengan investor, membangun, dioperasikan oleh investor, baru dikembalikan ke Pemda setelah 20 tahun. Tinggal rusaknya kan? Iya, kalau investornya yang untung, setelah rusak dikembalikan ke Pemda. ke pemerintah, iya. Nah, saya tak balik. Tidak BOT, PTO. Investor membangun, transfer ke saya, tak operate. Nah, investor membangun yang bayar siapa? Pedagang. Kios itu ibaratnya kayak di perumahan apa Meragen Regensi. Satu kios 3x3 400 juta. Iya, mahal. Dan sempat ada polemik waktu itu. Ketika jadi kok saya harusnya kemarin di sini kok sekarang tidak bisa karena harganya mahal. Begitu. Kok mahal kok Mas? Saya yang protes tiap hari ke saya. Wah, gak mahal harga Pak. Dia bayar 120 juta. 5 menit dia jual 300 juta. Karena banyaknya peminat yang ngantri gitu. Iya. Itu dia pemilik pemegang surat asli, dia memang kiosnya di situ. Dia beli dengan investor 120 juta. 5 menit dia terima 300 juta. Untuk berapa? 100%, iya. Iya. Kok dibilang mahal? Tapi memang awal pro kontranya begitu Pak. Seolah-olah ketika ada pembangunan pasar baru, banyak pedagang yang tidak bisa menempati tempat lamanya karena ada permainan tadi kan. Orang enggak gini. Saya itu pedagang lama, tempatnya di mana? Di blok ini misalnya ya. Di lataran. Kalau dia punya surat ada nomornya. Semua itu. Nah, Pasar Bintoro itu dari total aset saat kita kerjasamakan itu ada 33 miliar. Aset tanah, aset bangunan, itu tahun pertama kedua 33. Setelah saya bangun asetnya menjadi 70,6 miliar. Berarti untung berapa? 37 miliar. Iya. Pemda untung. Dari tadi yang harusnya tadi.
yang semula BOT saya balik dengan BT. Lu kok ada? Kok berani? Ono ilmunya. Maka saya sekolah MISP kan dia dapat ilmu itu juga. Kemudian di Nakerin ya. Kemudian di Perindakom. Di Nakerin kami membuka kaitannya dengan pembinaan LPK, Lembaga Pendidikan Keterampilan. Kita matchingkan dengan perusahaan-perusahaan yang ada. Bahkan CSR dari BPRBKK kita arahkan untuk membiayai masyarakat yang ingin kerja melalui LPK. Nah, itu kemudian di Dinas Pendidikan kemarin itu tadi yang kami mencoba membuka wawasan para guru agar tidak terlalu menuntut. Sejak dibentuk tahun 80 misalnya, sejak dibentuk tahun 98 sampai sekarang ngajar IPS untuk kelas 7 selama 20 tahun. Kira-kira inovasi apa ya? Nah ini yang padahal perkembangan di luar pendidikan sudah demikian besar. Karena sebagian kan sudah berada di zona nyaman tidak mau keluar. Benar. Menarik Pak Eko. Ya. Mari kita lanjutkan ya nanti. Di zona nyaman begitu terusik moving class ribut. Ini ada ontran-ontran apa lagi gitu. Padahal itu saya moving class hanya 1 bulan. Coba kamu tukar. Besok kembali ke sekolahnya masing-masing. Bulan berikutnya gitu lagi. Gara-gara COVID mungkin doanya para yang tidak nyaman. Gitu Mas. Iya, menarik Pak Eko penjelasannya. Memang dari pengalaman yang Anda sampaikan tidak salah kalau memang disebut sebagai birokrat tulen. Karena sudah memahami seluk-beluk masalah dari berbagai dinas dan OPD. Untuk lebih lanjutnya kita lanjutkan setelah break. Ya. Monggo. Nggih. Tak injak-injak dulu. Pemirsa Miftahul Ulum TV, mari kita lanjutkan obrolan kita bersama Pak Eko. Tadi sudah panjang lebar beliau menyampaikan karir mulai dari awal masuk tahun 1990 sampai beliau pensiun di akhir Desember tahun 2023. Itu untuk jenjang karir. Untuk segmen kali ini kita akan mengulas kehidupan beliau dalam lingkungan sosial. Karena selain seorang birokrat, Pak Eko ternyata juga aktif di organisasi kemasyarakatan. Beliau ini adalah Ketua Jamaah Al-Hikmah Kabupaten Demak selama 13 tahun. Kemudian menjadi Wakil Bendahara Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Demak atau MUI sejak 2021. Kalau MUI bendahara umum. Bendahara umumnya. Ya. Kemudian Wakil Bendahara PCNU Kabupaten Demak. Kok bisa begitu Pak Eko ya? Padahal tadi jenengan banyak sekali kesibukan di dinas, di OPD, bahkan ketika jenengan merangkap di beberapa dinas itu sampai overtime. Kok bisa mengatur waktu, masih bisa aktif di organisasi dan terjun langsung berbaur dengan masyarakat? Bagaimana? Baik pemirsa Miftahul Ulum TV, jadi mari kita istilahnya mengajak bersama-sama. Yuk kita punya prinsip khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana kita bisa bermanfaat kepada yang lain. Jadi tidak hanya di dinas itu kan masalah rutin dengan karyawan, dengan mitra. Itu kaitannya kedinasan karena itu tugas pemerintah. Tetapi kita sebagai warga sosial, warga masyarakat, bagaimana kita juga ikut berkontribusi memberikan manfaat kepada masyarakat yang lain. Jadi gini, saya pertama kali ditunjuk sebagai Ketua Jamaah Al-Hikmah Kabupaten Demak itu tahun 2012. 2012 awal itu akhir 2011 akhir. Itu pada saat Pak Bupati Taftayani, wakilnya Pak Haji Muhammad Dakhiri. Sebelumnya adalah Ketua Al-Hikmah Pak
Haji Taptayani karena dia calon jadi bupati periode pertama, maka tidak boleh merangkap di Al-Khidmah, SOP-nya gitu, agar jamaah tidak dibawa kemana-mana. Tapi insya Allah jamaah ada di mana-mana kan. Yeah. Kemudian di periode kedua maka ditunjuk ketua jamaahnya Pak Haji Muhammad Dakhirin. Setelah periode kedua Pak Taptayani berpasangan Pak Dakhirin, maka Pak Dakhirin tidak boleh lagi sebagai ketua Al-Khidmah. Karena sudah jadi wakil bupati. Karena dia sudah jadi wakil bupati, maka ditunjuklah saya. Saya dikukuhkan di hadapan kurang lebih 100 kiai di Kabupaten Demak di rumah dinas wakil bupati dengan pengurus wilayah dan juga dari pengurus pusat jamaah Al-Khidmah Kabupaten Demak. Jadi berawalnya di situ. Nah, memang juga jadi bahan pertanyaan teman-teman jamaah. Pak, kalau melihat tugasnya kok bisa Iya, malam kok ya bisa ikut majelisan. Iya. Ya alhamdulillah paling sehat kan itu tuh. Awak waras, kok ada haji, kita juga butuh asupan batin ya, asupan agama. Ya, alhamdulillah kalau majelisan itu rasanya nyaman, zikir bareng-bareng, lupa. Nah, kalau saya yakin masyarakat juga paham, kalau saat kita zikir, insya Allah hutang aja lupa. Yeah. Tapi kalau setelah selesai zikir ingat lagi ya itu lain masalah. Jadi itu sampai sekarang bahkan sudah melaksanakan musda 3 kali kok ya terpilih terus. Karena di Al-Khidmah itu tidak ada apa istilahnya pakai kampanye pemilihan calon ketua RW enggak. Itu semua dawuh dari sesepuh para kiai. Kemudian saya ditunjuk sebagai bendara MUI. MUI kan Majelis Ulama Indonesia ini kan para kiai. Kenapa kok dijadikan bendara umum? Ya notabene pejabat pemerintah ditunjuk. Maaf, agar para kiai tidak bermasalah dengan keuangan yang berdampak pada APH. Maka bantuan kegiatan hibah dari Pemda ke MUI ini kan diaudit oleh BPK. Ya yang ngadepi saya. Yang lebih paham tentang akuntabilitas manajemen keuangan. Maka saya sudah 3 periode di bendara MUI. Kemudian kalau di PCNU saya waktu muda kan sebagai ansor. Waktu juga. Ansor dulu. Berarti dari bawah juga. Dari bawah juga, tidak terus langsung naik jadi karena pengurus ini cabang. pejabat enggak. Jadi 2000 itu saya sudah masuk di Ansor waktu ketua Ansornya Pak Asyadi almarhum. Ya, karena usia di atas 45 tidak lagi di Ansor. Nah, masuk di PCNU, tapi waktu itu ditunjuk sebagai lajnah kemaslahatan. Ya, kemaslahatan. Kemudian sekarang jadi wakil bendara PCNU. Jadi kalau Pak Ketua DPC Gerindra Pak Maskuri waktu itu sebagai Ketua Ansor, saya wakilnya. Oh, zamannya Pak Maskuri. Ya, zamannya Pak Maskuri itu saya periode berikutnya. Terus di PCNU dan sekarang. Dan kami di Jamaah Al-Khidmah selaku ketua sering kita koordinasi dengan PCNU. Karena apa? Majelis Al-Khidmah ini sangat-sangat nahdiyin yang dilaksanakan. Manakib, tahlilan, maulid ya, istighosah, manakib, maulid. Al-Khidmah itu sering kali kita tajukkan itu. Pokoknya hadir di Majelis Al-Khidmah itu manakib, maulid, mauidah, mangan, mulih. Nah, ini SOP-nya. Iya, yang sangat kental dengan nahdiyin. Ya, ini makanya. Saya di NU. Kemudian di Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, IPHI Kabupaten, saya sudah berapa periode ini. Jadi mulai dari bidang organisasi sampai sekarang sebagai wakil ketua. Nah, ketuanya Pak Haji Wakio, saya sebagai wakil ketua itu di IPHI. PHI, MUI, PCNU, Al-Khidmah.
kami juga ditunjuk sebagai ketua pengurus Kabupaten PTMSI, Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia. Ini lah kita klub-klub tenis meja ini setiap kabupaten kan cukup banyak. Jadi ayo, mana yang pembinaan, mana yang hobi, ya. Pembinaan maksudnya jenjang usia. Kalau yang hobi kan tua-tua kan tetap juga bermain. Itu banyak itu. Jadi sampai Kebon Agung, Wijen, semuanya banyak berdiri Persatuan Tenis Meja, klub ya, klub PTM itu. Kalau ketua PTMSI-nya kabupaten saya. Ini kemarin Jumat kita memberangkatkan atlet untuk ke Jurprof di Banyumas. Nah ini kan itu sebagai PTMSI. Jadi, nah untuk pembagian waktu saya kira enjoy aja ya. Kita juga saling memahami ya, para kiai ya, di NU, di MUI, di PLI, insya Allah ya rapat. Tapi kalau memang pada saat berbenturan ya bagaimana lagi? Ya. Gitu, Mas. Ya begini Pak, manusiawi kan. Kira-kira wah capek urusan kerja, dah ini ada pertemuan lagi, pernah seperti itu apa tidak? Saya memandangnya sendiri, bahkan sering saya sampaikan, kita berorganisasi, tapi tolong jangan dijadikan beban. Anggaplah pertemuan organisasi ajang silaturahmi. Ya, untuk refresh, kita jenuh, tanda tangan 8 kali 900 lembaga ini kan. Wah capek tidak gitu. Ini hampir nggak gojek, nanti kita dengar tausiah gitu kan. Nah sering bahkan saya tularkan pada teman-teman, jangan nggak usah jadikan beban, enjoy aja lah. Nah, hadir. Bisa, jadi misalnya soal rapat apa, nah saya disebut misalnya, oh ada rapat IPHI, kok siang? Ya kita kan jam istirahat. Iya, jam istirahat. Ada jam 11, kan balik lagi kerja, malam selesai jam 7 selesai tugasnya dinas. Kok ada majlisan, oh apaknya sehat? Berangkat gitu. Fleksibel begitu. Fleksibel gitu aja. Terima kasih Pak. Lanjut. Sekarang kan Bapak sudah purna tugas. Ya. Umumnya yang namanya birokrat itu setelah purna tugas dari kesibukannya yang sebegitu banyak, itu kan pengennya menikmati masa tua di rumah dengan kegiatan yang ringan-ringan atau ngomong cucu. Nah, ini justru Pak Eko dalam tanda kutip menyibukkan diri terjun ke kontestasi politik maju sebagai calon wakil Bupati Demak periode 2024-2029. Motivasinya apa kira-kira yang melatar belakangi jenengan kok tidak istirahat malah pengen menyibukkan diri dalam tanda kutip begitu? Ibaratnya gini, wong masih pensiun aja di organisasi sosial kemasyarakatan aja masih kok. Iya. Ya, apa begitu pensiun terus keluar dari jamaah, keluar dari Anda. Iya. Nah, jadi gini Mas, katanya dengan kontestasi politik tidak bisa kita mencalonkan diri, tidak bisa. Yang mencalonkan adalah partai politik. Nah, ini masyarakat pemirsa Miftahul TV pasti terheran-heran. Iya. Ini 2 tahun yang lalu belum pernah ada gambar yang berkumis ini kok. Iya, apalagi jenengan kan birokrat. Ayo, secara tiba-tiba survei pun jenengan iya. kan namanya bahkan tidak muncul, tapi tiba-tiba kok langsung jadi dipasang calon wakil bupati. Nah inilah, makanya enggak tahu nih, mungkin tangan-tangan Tuhan yang menggerakkan ini. Iya. Saya kan istilahnya percaya dekekan pusat ini ya. Dekengan pusat. Nah, dekekan pusat. Jadi gini, waktu itu sederhana aja, waktu proses pengambilan formulir, proses pendaftaran. Saya itu dikejar-kejar sama teman-teman pers, teman-teman ketua partai. Ambil formulir, ambil. Ternyata masuk di medsos luar biasa, Iya. rame. Nah, terus kita diskusi dengan teman-teman politik. Nah, akhirnya kita ya santai aja. Saya juga terus tidak langsung cetak gambar,
perkenalan gitu. Ibaratnya dengan masyarakat Kabupaten saya tidak usah perkenalan, sudah banyak yang kenalin tidak. Nah, ternyata di lingkungan teman-teman partai ini butuh sosok untuk dicalonkan. Demak itu partai pemenangnya adalah PKB. Beliau punya kader Pak Haji Edi Sayuti. Kemudian PKB bisa mencalonkan seorang diri tanpa gabung dengan partai yang lain karena 13 kursi lebih dari 20%. Ya. Nah, tetapi kan enggak, PKB berkoalisi dengan partai yang Gerindra. Partai Gerindra nampaknya mungkin dia diskusi teman-teman di partai. Muncullah nama saya direkom oleh partai Gerindra. Nah, nampaknya teman-teman di partai itu melihat pada pengalaman Pak Haji Edi Sayuti seorang pengusaha, ya pernah sebagai politisi, tapi dicarikan wakil untuk saling melengkapi di jajaran birokrasi. Atau begini, itu semacam strategi begitu untuk mengimbangi lawan yang incumbent atau begitu? Saat itu kan belum muncul. Oh, belum muncul kan. Yeah. Waktu pengurusan rekom itu belum muncul. Setelah mulai berjalan waktu, oh pas gitu-gitu kan. Ternyata juga incumbent hadir kembali dengan mencari calon wakil yang dari jajaran kiai, ya, Gus Bat, ya. Meskipun 5 tahun yang lalu musuh bermusuhan, tapi sekarang itulah politik. Ya, itulah politik. Nah, seiring dengan berjalannya waktu dari PKB dengan Gerindra ini, PKB 13 kursi, Gerindra 7 kursi. Sudah 20 kursi. Ternyata Nasdem ikut bergabung. Nasdem ada 5 kursi. 25 kursi. Demokrat ikut bergabung. 3 kursi, 28. P3 2 kursi, ikut bergabung. Di DPRD hanya 50 kursi. Berarti 30 kursi sudah menyatakan juga di Pak Haji Edi Sayuti Eko. Ini itu. Berarti sisanya yang 20 Pak, berarti di sebelah. Ini kita kolaborasikan. Nah, dari itu partai parlemen bahasanya. Semuanya punya kursi kan itu 5 partai itu. Itu disebut dengan partai pengusung. Nah, sekarang partai-partai yang belum bisa menempatkan wakilnya di DPR, kita sebut dengan partai non parlemen, ikut mendukung juga. Istilahnya protes kepada 5 partai pengusung ini. Kami itu ketua partai saya itu ribuan pemilihnya, tapi belum bisa menempatkan wakilnya di DPRD. Ikut bergabung. Namanya partai pendukung. Nah, kita namakan partai pendukung. Jadi 5 partai pengusung, ini ada partai pendukung. Apa saja? Partai Buruh, Partai Hanura, Partai Bulan Bintang, Partai Umat, Partai Kebangkitan Nusantara, PKN, Partai Perindo. Ini, jadi 5 partai pengusung tambah 6 partai pendukung. Kita kalkulasi perolehan suara kemarin itu sudah mendekati 400.000. Berarti hampir 50% dari jumlah pemilih. Iya. Kalkulasi politik. Maksudnya kan gitu. 5 partai pengusung tambah 6 partai pendukung. Nah kita ini di Demak ini dari DPT yang disahkan oleh KPU sejumlah 907.000. Nah ini makanya kita sedang menggerakkan mesin partai, menggerakkan relawan. Dan kami pasangan Edi Eko ini ada sedikit sangat optimis. Karena kita sudah membentuk tim pasangan Edi Eko ini dari kabupaten sampai di tingkat RT. Jumlahnya 20.000.
20.000. Itu untuk timnya saja. Timnya saja. Belum relawan. Belum. Oh, belum termasuk relawan. Belum. 20.000 itu. Berarti masih ada beda lagi. Nah, setelah 5 partai pengusung tambah 6 partai pendukung, muncul gerakan relawan. Kami mantan kepala desa, paguyuban kepala desa, Ikut bergabung, kompak desi, kan gitu. Kami pensiunan, para pensiunan bergabung. Kemarin Pak, kami itu insan Purna Karyawan Pendidikan dan Kebudayaan. Karena Pak Eko itu mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kami ikut menjadi relawan. timnya begitu. Oh gitu ya, bukan tim, relawan. Nah, itu kita hitung-hitung ada 24 relawan. Semuanya punya anggota Yang banyak tentunya karena relawan. Ya, ada yang namanya bolone Mas Koko, ono bolone Mas ono Demak Maju Adil Sejahtera, ada yang apa istilahnya yang Purna. Iya, Purna tadi. Wah, nah ini, ternyata teman-teman relawan kan tidak tinggal diam. Mereka menuntut pada kami, Pak, saya itu ditugaskan apa? Malah inisiatif dan proaktif sendiri gitu. Akhirnya kita yang bingung. Iya. Tugas ya sudah dibagi habis di 20.000. Tapi kami ditugasi apa, Pak? Ya kita sampaikan teman-teman relawan, kehadiran panjenengan ini penyemangat. Panjenengan enggak usah repot untuk melakukan pendataan, tapi bagaimana membranding, memperkenalkan siapa sih Edi Eko itu. Siapa sih Eko? Mungkin itu. Iya. Nah, ini kita konsolidasi, sosialisasi, memperkenalkan diri. Ya, di jamaah, wakaf, muslimat, fatayat. Kalau Ibnu EPPN pelajar. Berarti itu secara job deskripsinya tidak tumpang tindih dengan tim yang tadi sudah terbentuk begitu. Yang 20.000 itu sudah ada job tugas deskripsinya sendiri. Iya. Yang relawan ini kita bekali dengan sosialisasi untuk melakukan branding pada masyarakat. Misalnya, Mas Mujib, Pak Eko itu siapa toh? Aku enggak tahu. Loh, kok aja-aja. Nah, gitu ya. Iya. Oh, Pak Itu berarti Eko termasuk tim relawan itu yang bergerak. yang bertugas untuk membranding. Kalau tetangga, udah apa? Oh, kok jadi kok nggak tahu gitu ya? Repot berarti. Jangan aja kok nggak tahu, kok nggak kenal. Makanya kita lebih tekankan kepada masyarakat, tidak kenal maka tidak sayang. Tidak sayang maka tidak akan memilih kan dulu. Iya. Tidak sayang kok memilih kan. Nah, ini nih. Pak Eko, tadi dari apa yang panjenengan jelaskan, nama jenengan muncul itu dari proses dan dinamika politik, iya kan? Nah, masyarakat dan pemirsa Miftahul Ulum TV kan selama ini juga tidak lepas dari yang namanya analog, bahwa wakil gubernur, wakil bupati, bahkan sampai wakil presiden itu kan hanya pelengkap atau bahasa orang Jawa itu banser. Bagaimana jenengan menanggapi ini, Pak? Gini, kemarin koalisi PKB dengan Gerindra menggandengkan Pak Edi dengan itu sudah dengan blueprint. Sudah ada blueprint. Makanya Pak Eko dengan pengalaman birokrasinya, Pak Edi dengan pengalaman pengusahanya. Ini kita kalau bagi tugas ini jalan kita semakin lebih cepat. Jadi misalnya masalah bidang pendidikan, Pak Eko kaitannya mantan kepala dinas pendidikan, lebih cepat ngambil keputusan. Nah ini yang saya melakukan monef pada OPD. Saya itu karena terlalu lama di OPD tahu kok ini anak prestasinya bagus, ini anak bagus hanya di depan toh, ya kita tahu karakternya gitu, karena pengalaman tadi ya. Nah dari teman partai ini tentunya teman-teman
partai pengusung ini kan tidak menginginkan semacam itu. Iya, karena selama ini di masyarakat pun analognya seperti itu. Tapi Pak Edi sudah menyampaikan ke saya, ayo Mas kita bagi tugas. Ayo kita bersama-sama. Kita niati bismillah. Kita ditunjuk oleh partai sebagai Qadimul Ummah. Bukan ya? Di masyarakat. Pelayan masyarakat. Iya. Masyarakat. Kalau mau dilayani oleh bupati itu, wakil bupati malah enak. Tetapi kan tidak bisa. Iya. Dengan berbagai karakter masyarakat di Kabupaten Demak. Masalah nanti teriak pupuk, ya, masalah teriak banjir, masalah akhlak anak-anak kita. Wah, permasalahan kompleks. Di Dinsos saja 24 jenis pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Mosok ono bupati bayi dibuang di makam umum, bupati harus enggak mungkin. Kita ada distribusi tugas, kita ada bagi tugas, ada kewenangan-kewenangan yang tetapi tetap bagaimanapun itu kan cara rembukan di partai pengusung dan pendukung. Nah, untuk yang pasangan jenengan tawarkan kepada masyarakat lewat tagline bersama Edi Eko Demak Emas. Tagline itu dijelaskannya sebagaimana yang jenengan tadi sampaikan itu kira-kira nanti aksinya itu seperti apa kalau? Jadi gini, ya. Demak Emas. Demak Emas itu singkatan kan maju, adil, dan sejahtera. Nah, sekarang masyarakat Demak kalau ditanya, kota Demak itu di mana sih? Iya. Ya, kan itu. Dikit itu saja alun-alun. Nah, dikira masyarakat luar, kota Demak ada di Meranggen. Kalau sampai malam pun ramai kan gitu ya. Tapi orang Meranggen kalau ditanya orang luar, rumahnya mana ndak mau ngaku Demak. Semarang Timur. Peturuan timur lagi, timur lagi. Pucang Gading. Batur Sari kan ini. Nah ini nih. Nah, maka kita akan bagaimana Demak ini bisa lebih daerah yang lain. Maaf, kita mungkin terlalu berat menyandang sebagai kota wali ya. Tapi dulu kan namanya bukan kota wali, Pak. Apa? Beramal. Enggak, nih gini, jangan salah. Jadi kota wali kota wali, karena kita peninggalan wali. Tetapi Demak beramal itu slogan. Berarti hanya tagline. Slogan untuk memacu warga masyarakat bersih. Bagaimana masyarakat mewujudkan kebersihan, elok. Yang elok siapa? Cewek-ceweknya, itu kan rapi. Aman, maju, beramal, kan? Nah, lestari. Bagaimana kita semacam? Wong saya itu di Dinas LH menyelenggarakan kegiatan saber pungli. Ya. Begitu kita lakukan saber pungli, saber sampah. Ya, saber sampah. Begitu kita bersihan teronggok di mana itu? Bolo, jembatan. Baru dibersihkan, besok muncul lagi. Sampai saya membuat sayembara paparasi. Siapa yang bisa memotret yang buang sampah di situ, kasih hadiah. Enggak akan yang berani, wong tetangga sendiri kan. Iya. Nah ini kan menumbuhkan, ini maaf. Buang sampah sembarangan itu kalau menurut saya adalah sebuah kebiasaan, bukan budaya. Maka kebiasaan yang jelek ini harus dengan punishment. Pertama, mereka harus merasa semuanya mereka kan dipaksa. Iya. Awalnya Dipaksa. Nah, dipaksa dengan apa ya? Punishment itu. Anak-anak di sekolah. Kalau udah dipaksa mereka berangkat jam 8, setengah 9. Begitu apel gerbang ditutup ya dia dipaksa di luar. Kan setelah dipaksa mereka akan terpaksa. Merasa terpaksa. Saya harus bangun pagi agar tidak duduk di luar pintu gerbang. Kalau sudah terpaksa dia akan terbiasa. Kalau sudah terbiasa menjadi kebiasaan. Iya. Nah kalau sudah menjadi kebiasaan,
akan menjadi sebuah budaya. Kan itu. Nggak bisa budaya kok terus tanpa tahapan itu. Pun sudah dimanapun saja. Sudah, itu harus dengan tahapan itu. Berarti kulino krono kepeksa katanya. Pertama. Iya, pertama. Tapi kalau sudah kan dia malu dengan diri sendiri dia. Saya buang sampah, loh kok enggak ada yang buang situ. Besok akhirnya dibawa. Iya. Kan itu. Ini Pak. Nah, itu untuk Demak yang lebih maju. Ini beberapa sektor yang masih perlu kita benahi. Jangan sampai Demak kota rob. Demak kalau kotanya kumuh tadi ya. Banjir rasa dodok kemarau tidak bisa cewek itu kan Iya. ya. Sepanjang jalan Semarang Demak di sungai ini terkenal kampung murtad, jemur pantat. Nah ini sedikit harus dipaksa itu tadi, dipaksa, terpaksa, terbiasa budaya. Nah itu untuk maju. Nah ini yang menurut saya ini kita butuh dukungan seluruh masyarakat. Nggak bisa pasangan Edi Eko terus bisa bekerja sendiri kan? Bekerja sendiri, nah itu ya. Kemudian maju dari segala bidang, tingkat pendidikan kita, tingkat pertanian kita. Tingkat pertanian kita masih rendah loh Mas. Nilai tukar petani kita belum ada 10%. Baru 107%, berarti 7%. Padahal kan Demak terkenal sebagai salah satu gudangnya padi di Jawa Tengah. Nah ini yang nanti akan kita lakukan kajian. Iya. Tapi kenapa masyarakatnya masih banyak yang miskin dalam tanda kutip? Makanya nanti akan kita lakukan kajian. Jadi nilai tukar petani kita itu selisihnya belum ada 10%. Itu aja tanah milik sendiri. Iya. Kalau tidak milik sendiri lebih rendah lagi kan. Sewa dan sebagainya. Itu ya. Kemudian juga tingkat rata-rata lama sekolah. Kita masih kecil. Jadi baru SMA bro. 13,3 tahun. Ini yang perlu kita dorong. Kesempatan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Ya. Kemudian juga masih banyak lagi lah. Jadi kemajuan-kemajuan ini yang perlu berita. Kita rata-rata produksi padi masih di 4,5 ton per hektar. Kita kan masih kecil dibanding hutan lain. Iya. Rata-rata sudah 6 sampai 8 ton. Nah, itu kan. Iya. Jadi juga paham itu. Ya ini yang kita tetap kita akan cari akar masalahnya yang menghambat untuk peningkatan produksi. Apakah keterlambatan air, apakah tidak tersedianya pupuk yang cukup, apakah kaitannya dengan sistem pola tanam yang tidak sesuai dengan kondisi lahan dan sebagainya. Kemudian Demak yang adil, bagaimana kita memberikan keadilan untuk seluruh komponen masyarakat. Maaf, adil di sini tidak sama rata sama rasa enggak. Ya, bagi masyarakat yang tidak mampu kita berikan. Tapi yang sudah merasa mampu ya jangan ribut masalah bansos lah. Gitu loh maksudnya. Masa semuanya terus pengen bansos, yang mampu pun juga pengen bansos. Naiknya aja pakai mobil Brio, kok masih antre beras miskin. Di bidang kesehatan, yang mampu ayo iuran BPJS. Tapi yang tidak mampu ini subsidi silang. Dengan bergotong royong semua tertolong. Kan gitu. Nah itu jalan adil. Maka kita akan universal health coverage, ya pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Demak akan kita kawal terus. Ya itu kaitannya dengan tingkat tadi. Kemudian kesempatan berusaha. Jadi usaha-usaha ini jangan hanya sekelompok-kelompok tertentu. Mari kita tumbuhkan, ya. Jadi semuanya hidup adil, adil, sejahtera. Nah ini tingkat kesejahteraan masyarakat. Ya, sekarang ini yang dinamakan sejahtera yang bagaimana? Ya, kalau saya ibaratnya sejahtera itu
segera pulang ke rumah ketemu anak istri kan dulu. Ya. Apapun yang dimakan itu terasa enak. Kan Kalau itu. bersama keluarga. Nah, bersama keluarga. Nah, ini yang sejahtera. Nah, tingkat kesejahteraan kalau diukur dengan tingkat ekonomi tidak akan pernah selesai. Guru Wiyata misalnya, sudah merasa belum sejahtera. Diangkat P3K masih merasa belum sejahtera. Nuntut sertifikasi Masih kurang juga. masih kurang juga. Ini tidak ada pernah habisnya. Kalau kesejahteraan yang diukur dari tingkat, tetapi bagaimana kita menikmati hidup, menjalani kehidupan, ya ibadah, saatnya mencari nafkah. Kita nikmati dengan enjoy loh. Kita melihat jangan terlalu ke atas. Ya kalau kita capek, serba kurang terus. Ya. Sekarang kan lifestyle ini kan Demak sudah cukup bagus. Kafe sampai di pelosok-pelosok pun muncul kafe. Meskipun kafe meong, kafe sederhana, kafe. Ini kan menunjukkan daya beli masyarakat sudah cukup bagus. Ngapain bikin kopi harus ke kafe? Di rumah aja bisa. Di kafe muncul tukang parkir itu berarti kan sudah multiplier effect untuk apa? Gitu, Pak. Jadi pasangan Deddy Eko kalau terpilih akan mewujudkan Demak yang lebih maju, lebih adil dan lebih Sejahtera. Nah, itu. Nah, nanti katanya dengan kita bupati, wakil bupati kan berbicara tentang kebijakan. Penjabaran teknis nanti kepala PD. Iya. Nah, kan ya. Yo, Mas. Iya. Terima kasih Pak Eko atas penjelasan rinci dari tagline Edi Eko Demak Emas. Ya. Sebagai akhir dari perbincangan kita pagi hari ini, mungkin ada hal yang akan disampaikan oleh panjenengan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Demak berkaitan dengan pemilihan serentak tanggal 27 November besok. Ya. Baik, terima kasih pemirsa Miftahul Ulum TV yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Berkaitan dengan Rabu PON 27 November 2024 ada momentum pergantian bupati, pergantian gubernur. Manfaatkan waktu itu untuk mewujudkan Demak 5 tahun yang akan datang. Permasalahan-permasalahan di Kabupaten Demak perlu penanganan serius. Apakah itu berkaitan dengan akhlak, apakah itu berkaitan dengan pendidikan, apakah itu di bidang masalah ekonomi, permasalahan sosial dan sebagainya. Ini betul. Nah, hadirnya pemimpin baru, tuntutan masyarakat semakin lama semakin meningkat. Ya. Baik itu dari tingkat kesejahteraan, tingkat pelayanan, ya, tingkat kenyamanan, tingkat ketertiban semua. Permasalahan di Demak hadirnya maraknya esmoni, maraknya anak pang, maraknya kreat. Ini PR masalah sosial. Nah, inilah yang akan kita ajak bersama-sama komandan masyarakat untuk bisa mewujudkan. Pasangan Edi Eko tidak ada artinya tanpa dukungan semua. Tentukan masa depan Demak lebih maju, adil dan sejahtera. Rabu 27 November 2024. Coblos baju biru, pilih nomor 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemirsa Miftahul Ulum TV, acara talkshow kita Jumpa Tokoh bersama Bapak Dr. Andes Haji Eko Pringgolaksito, Magister Sains. Sudah banyak hal yang beliau paparkan dan uraikan. Semoga pasangan nomor 1 ini apabila jadi tetap amanah sesuai slogan yang disampaikan tadi, Demak Emas bisa terwujud.
Dari saya selaku pembawa acara, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.